Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah jalan bareng Tuhan. Aku Bobi, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. edisi 2020. Ya, selamat tahun baru ya Ya, semuanya. selamat tahun baru. Nah, ngomong-ngomong soal tahun baru, Mm-mm. hal klasik yang dibicarakan setiap kali tahun baru adalah mengenai resolusi, Iya, ya kan? betul. Nah, mungkin teman-teman yang mendengar di sini sudah punya resolusi kah atau melanjutkan resolusi 2019 yang belum tercapai Itu resolusi 2013 Hah? Jauh amat. yang terus tak tercapai. atau malah nggak mau bikin resolusi Iya. tapi apapun itu resolusi itu menarik untuk kita bicarain gitu lah. Nah, kalau kamu punya resolusi nggak di tahun 2012 yang lalu? Nggak. di tahun ini ada nggak secara spesifik atau apa gitu, ada nggak? Kalau tahun ini sih nggak ada sih Pi, secara spesifik. Tapi kalau di tahun 2019 itu ada tuh yang ya udah aku ceritain sama kamu ya, Apa? tentang minuman Oh, bergula. Itu 2019 aku nggak minum sama sekali tuh, kayak bangsanya Coca-Cola Pit, Sprite Pit, Fanta Pit, Kita bahkan belum- Fresh Tea yang gitu yang gula-gula iya, gitu iya, nggak ada. Oh, oke. Dan aku pikir itu buat aku lebih sehat sih. Ya, Oh gitu ya. Wah, ada ya resolusi kayak gitu ya. lucu ya. Iya. Kali ini aku nggak mau makan Apa? ciki-ciki untuk tahun ini. Oh, oke, benar ya. Kayak apa namanya tuh? Citapep gitu ya. Kalau dulu kan ngeri banget ya. Ya, Udah kamu. Maret Citato. Disebut juga mereknya, gimana sih, percuma ini mau pip segala. Kalau aku Iya, mah iya. tahun ini juga nggak ada sih, nggak ada ya apa namanya. Kalau tahun lalu mungkin ngurangin belanja yang nggak perlu ya. Ya terbukti. Dan tahun ini belum terlalu dipikirin, mungkin nanti Februari kan lah ada apa ya resolusinya gitu. Tapi anyway, sebenarnya resolusi itu sebetulnya apa sih yang dimaksudkan resolusi? Terus kenapa sih sebenarnya orang tuh tend to make resolution? Ya. Kita udah cari guys. Jadi Gak usah repot-repot. Ya, resolusi itu berasal dari kata resolute sebenarnya awalnya ya. Resolute itu dalam pengertiannya itu adalah orang yang determined, orang yang purposeful. Bahkan ada satu Definisi ya. site yang bilang ya, satu website yang bilang someone wants to do something very much and won't let anything get in the way. Jadi kayak tadi misalnya, aku mau hidup lebih sehat. Setiap pagi bangun pagi, misalnya itu resolusi kita ya. Lari pagi, kardio misalnya 15-30 menit, dan tidak boleh ada satupun yang bisa menghalanginya. Bahkan tangisan anakku sekalipun tidak boleh menghalanginya gitu. Ya, mungkin itu maksudnya saking Misalnya, determinnya dia, saking purposefulnya dia untuk mencapai tujuan itu. Kalau misalnya kita mau beresolusi, sebenarnya resolusi itu ya kita harus tentukan sesuatu yang benar-benar membuat kita mau ini tuh harus jadi gitu. Kalau nggak jadi, aku belum beresolusi. Oke. Iya sih, benar. Dan berarti kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, tadi kan kayak orang yang determinan, orang yang bertujuan. Pasti kan sebenarnya kenapa orang bikin resolusi itu Ya. karena dia pengen jadi seseorang yang lebih baik kan. Kayak Iya. tadi misalnya aku Persis. mau lari pagi supaya aku lebih jadi orang yang lebih sehat. Iya. Karena atau misalnya nggak mau belanja yang macam-macam, kayak aku misalnya tahun lalu, ya berarti resolusinya adalah intinya sebenarnya aku pengen jadi orang yang lebih bijak menggunakan keuangan gitu. Intinya kita pengen jadi lebih baik, mengurangi yang buruk, atau Iya. kalau kita udah baik kita nggak mau jatuh ke yang buruk, jadi kita tetap pengen baik gitu. In short, sebenarnya kita pengen jadi a better self, a newer self gitu, seseorang yang lebih Ada baru. lagunya ya? Apa tuh? To be a better Wes, man. itu lagu siapa ya? Aku nggak tahu loh. Ya itulah pokoknya.
Yang mana sebenarnya menarik kalau kita pengen lebih baik lagi. Sebenarnya dengan kata lain kita tuh mengakui bahwa kita tuh belum baik, ya nggak sih? Ya kan? Berarti dengan kata lain kita Nice, betul. ya kan, dengan kata lain kita mengakui bahwa diri kita yang sekarang tuh belum baik, masih Iya. harus ada yang dipoles, masih harus ada yang diperbaiki, Iya. masih harus ada yang ditambahin ke dalam diri kita untuk jadi the better man tadilah, atau the the better newer woman. the newer self gitu. Nah, in short sebenarnya kita juga mau bilang bahwa kenapa kita pengen lebih baik, karena kita belum baik, karena kita udah berdosa nggak sih secara nggak langsung juga ya. Kalau kita lebih dalam lagi, gali lebih dalam lagi dalam hati kita, berarti kita sebenarnya secara nggak langsung mengakui bahwa kita tuh berdosa, kita lemah, maka kita pengen terus lebih baik. Iya. Dan ini juga connect ya dengan cerita di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa dibuka dengan Kejadian, ditutup dengan Wahyu. Itu ceritanya tentang hal yang baik. Kejadian 1 tentang hal yang baik, bahkan di Wahyu pun, Wahyu 21-22 itu tentang bumi yang baru, tentang langit yang baru, hal yang baik juga. Ya kalau kita ingat-ingat lagi, waktu Allah menciptakan dunia ini, dia selalu bilang waktu selesai dia menciptakan segala sesuatu, dia bilang sangat baik gitu ya. Dan Allah melihat bahwa ini tuh itu baik. baik gitu. Dan sampai pada penciptaan kita pun di hari yang ke-6, dia melihat kita tuh baik. Manusia yang dia Meskipun ciptakan. kita melihat diri kita tadi belum baik, Ya. sehingga kita mau beresolusi tadi ya menjadi orang yang lebih baik. Nah, karena efek yang tadi kamu bilang itu di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, itu yang membuat kita menjadi tidak baik. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Karena apa? Karena kita mau mengambil posisi seperti sama dengan Tuhan. Waktu yang di cerita Kejadian 3, waktu ditipu oleh si jahat bahwa kamu akan bisa menjadi seperti Allah loh, katanya gitu kan. Itu kan sebenarnya dia mau menjadi mengambil posisi Tuhan ya. Waktu kita mau seperti Tuhan, seperti Allah, menentukan baik dan buruk yang mana gitu. Moralitas itu standarnya aku gitu. Itu kan sebenarnya kita mengambil posisi pencipta ya, posisi si pembuat moral itu sendiri, dan itu membuat kita menjadi jauh daripada image kita yang awalnya tadi, ya. Kita diciptakan baik, segambar dan serupa pula dengan si pencipta kita, si Allah itu sendiri. Di awal juga kita sebenarnya kan yang tadi sih kamu bilang, gara-gara jatuh dalam dosa kita jadinya tuh mengambil posisi Allah, kita jadi diri kita sendiri yang jadi pusat. Akhirnya kita jadi nyusun standar-standar sendiri, tadi kan nyusun tujuan sendiri. Tadi kalau kita bahasakan, kita nyusun resolusi sendiri yang sebenarnya sifatnya dangkal dan amat sangat bergantung kepada kita sebagai manusia. Padahal di awal kan sebenarnya tujuan kita udah jelas, Allah ciptakan kita tuh untuk menikmati Dia dan memuliakan Dia selama-lamanya. Kita juga punya hubungan yang harmonis dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan manusia, dengan bumi gitu. Tapi karena dosa ya jadi kabur semua, jadi aut-autan. Waktu kita nyusun tujuan sendiri pun nggak jelas gitu. Maksudnya tujuannya ya tujuan buat kita sendiri, untuk menyenangkan kita sendiri. Kalau nanti hasilnya baik juga supaya kita ngerasa diri kita benar. Misalnya tadi aku nggak mau minum minuman yang bersoda atau minuman yang bergula, bermanis-manis gitu. Mungkin aimnya kita bilangnya kayak kamu tadi untuk lebih sehat gitu, tapi deep down mungkin ada perasaan kayak kalau aku udah berhasil, aku akan merasa diriku lebih benar dibandingkan orang-orang yang lain yang masih minum minuman tersebut gitu. Aku juga sih kayak gitu. Waktu ada pertemuan misalnya di workshop gitu ya, ada disajikan sirup-sirup gitu atau terus ada orang pada minum tuh, minum-minuman kayak gitu kan. Jadi kayak merasa kayak gitu ya. Iya, jadi kayak aku merasa diri menjustifikasi bahwa diri kita tuh lebih benar, lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang belum membuat menjadikan kita merasa lebih superior ya. Iya benar, atau kayak ya hal-hal yang kayak gitulah. Jadi karena ya simpel tadi sih, karena tujuannya kita buat sendiri, akhirnya hasilnya pun ya untuk menyenangkan diri sendiri. Ketika berhasil, kita merasa udah fulfill, udah bisa sombong. Tapi di sisi lain waktu kita gagal, misalnya kayak katakanlah aku mau berhenti merokok nih gitu misalnya, itu kan sesuatu yang baik ya gitu. Tapi kalau gagal terus gitu, akhirnya kita jadi frustasi, putus asa, bahkan ada yang sampai depresi, atau malah sisi lainnya jadi cuek, sembrono. Ya udahlah, bodo amat, karena udah gagal nih, udahlah ngapain lagi, kayak nggak ada harapan lagi kan gitu kan, gagal gitu. Jadi
iya itu aja terus repeat order, resolusi gagal kayak gitu terus kan. Dan sebenarnya itu menunjukkan bahwa adanya resolusi itu menunjukkan kerinduan manusia untuk kembali lagi nggak sih kepada Iya, hal awal yang baik mula yang tadi di Allah penciptanya. ciptakan. Dan di sisi lain kegagalan kita untuk menerapkan resolusi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan tindakan-tindakan Iya, kita gitu. Kita nggak bisa diselamatkan, kita nggak bisa jadi lebih baik tanpa sesuatu yang divine atau sesuatu yang baik ilahi. itu Yang baik itu yang menolong kita. impart kepada dalam Iya diri kita. betul betul banget. Nah, dengan itulah Mm-mm. makanya Kristus datang. Mm-mm. Ya, Kristus yang adalah Allah, pencipta tadi, yang membuat segala sesuatu baik. Dia mengambil rupa menjadi manusia, sama seperti kita, punya daging, tapi dia memiliki tujuan yang Yang mulia, tujuan yang fokus ya, iya yang fokus. tidak bisa dikaburkan oleh apapun, dan itu adalah bukan untuk menjadi lebih baik. Iya benar. Bukan untuk dia menjadi beresolusi. Heeh. Artinya waktu dia jadi manusia, dia mau menjadi Allah gitu. Bukan. Bukan. Yes benar. Dia sendiri udah Allah, dia mengambil rupa manusia, dan tujuannya dia itu bukan juga menjadi orang yang baik atau lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, tapi dia tujuannya adalah untuk menyelamatkan Manusia. kita dari keberdosaan kita. Bukan hanya sekedar dari ketidakbaikan kita, tapi dari yang paling ultimate ya, Yang dosa kita itu perlukan, yang pada saat Kristus melakukannya kita nggak sadar bahwa kita kita- perlu itu ya. Iya. Sebab dosa itu membuat kita tidak lagi berelasi dengan Allah, dan akhirnya jauh, selama-lamanya terpisah, dan akhirnya mati dalam kematian yang kekal. Dan itu ngeri banget ya. Iya sih. Nah, jadi waktu Kristus sudah datang ke dunia, dia punya misi yang jelas, dia untuk mau memuliakan Bapaknya, dan waktu dia pun dicobai, waktu di tubuhnya yang daging Manusia, ini, ya. tubuh manusia ini, dia dicobai di padang gurun, dia menang. Waktu dia dicobai dengan para manusia lainnya seperti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, Saduki, dan orang-orang pintar lainnya, dengan pertanyaan-pertanyaan jelimet, dia juga menang. Dan bahkan di sebelum akhir kematian, dia mau menghadapi kematian dan penderitaannya di kayu salib, dia pun menang melawan keengganan untuk melakukan itu ya. Dan ini membuat dia menjadi pribadi yang, kalau kita lihat, pribadi yang baik loh. Dia bukan pribadi yang mencoba lebih baik, tapi ya pribadi yang baik. Kelihatan kan orang muda yang waktu datang, guru yang baik, apa yang akan kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Terus dia ngomong, apa kau katakan baik? Sebenarnya itu bukan dia bilang Dia nggak baik. dia nggak baik, tapi dia kan yes, aku baik, dan aku memang Allah yang baik itu gitu. Dan jadi aku pikir hidupnya Kristus yang dijalani dengan sempurna itu, dengan kebaikan itu, dia memberikannya dengan sempurna juga di kayu salib. Kebaikan yang sempurna ada di kayu salib, dan itu membuat kita menjadi punya harapan. Kayak kamu bilang tadi kan, kalau misalnya aku gagal melakukan hal yang aku pikir baik dengan standarku sendiri, aku jadi kecewa, atau kalau gagal udahlah, bablasin aja sekalian gitu kan. Tapi waktu Kristus datang, kita mau lebih baik, tujuannya itu boleh loh, itu baik. Dan kalau kita gagal, dia berikan kita harapan. Nah, yang ya jadi kalau yang tadi berarti kalau dengan kata lain kita nggak bisa jadi lebih baik tanpa kita menerima apa yang udah Kristus lakukan gitu kan. Karena ya dengan menerima karya yang udah Kristus lakukan lah kita jadi punya bayangan, oh lebih baik tuh sebenarnya maksudnya kayak gimana sih. Oh yang lebih baik tuh adalah jadi serupa dengan Kristus gitu. Kristus yang resolut tadi yang kamu bilang kayak wah segala macam pencobaan udah mau mencoba membuat dia lari dari tujuannya, tapi dia tidak akan membiarkan anything get in the way gitu. Misinya udah jelas dari awal adalah untuk menebus dan menyelamatkan manusia, dan itu dia lakukan sampai akhir. Nah sekarang berarti kalau aku mau jadi lebih baik, bagianku adalah untuk meneladani dia menjadi semakin serupa dengan Kristus gitu, mengerjakan, kalau istilahnya di Filipi 2 kan mengerjakan keselamatan ya, bukan buat bekerja supaya diselamatkan, tetapi kita udah dapat dulu nih keselamatannya dari Kristus oleh karena anugerah gitu dalam iman. Nah sekarang bagianku adalah mengisi keselamatan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, dengan mengubah karakter-karakterku supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam hal kekudusan pun juga demikian gitu. Iya, lebih baik itu berarti aimnya adalah menjadi serupa dengan Kristus tadi ya, dalam karakter dan kekudusannya. Betul. Karakter bisa misalnya kita lihat orang
berkata-kata halus. Ya. Tapi mungkin ada motivasi gitu ya di baliknya itu yang kita nggak tahu. Dan Yang itu nggak kudus. dan nggak kudus misalnya. Aku bisa lah bilang kamu setiap hari sayang gitu, tapi sebenarnya dalam ini sebenarnya nggak sayang banget. Atau misalnya bete karena tadi pagi dimarahin buang sampah gitu misalnya kan. Mandi baik-baikin aja lah. Baik-baikin aja lah gitu. Dan aku pikir ya karakter dan kekudusan Kristus itu yang perlu kita jadikan target resolusi Iya, kita. benar itu tah. Jadi waktu kita mau jadi lebih baik karena kita mau melihat Kristus yang baik. Jadi waktu kita mau lebih sehat pun kita mau pakai hidup kita sebenarnya. Aku mau lebih sehat melayani Kristus gitu. Benar. Waktu kita mau misalnya aku mau baca Alkitab setahun tahun ini, itu dengan tujuan aku ingin membuat pikiranku ini tersaturasi gitu ya dengan firman Tuhan. Terpesona dengan Kristus, dengan dikuasai oleh Kristus ya. Ya jadi berarti kalau kayak gitu berarti aktivitas atau list-listnya itu tujuannya bukan semata-mata ketika kita bikin resolusi misalnya aku nggak mau bolong saat teduh, aku mau baca Alkitab setahun begini-begini, bukan semata-mata memenuhi list itu checklist centang gitu atau untuk ini pansos panjat sosial yang misalnya sudah baca Alkitab yang keempat tahun ini yang keempat kalinya maksudnya yang keempat putaran gitu mau baca Alkitab 100 kali juga kalau nggak ada perubahan di hidup sia-sia ya kan? Benar dan bukan itu juga yang nyelamatin kita ya iya benar karena Kristus tadi di awal ya jadi ketika kita membuat resolusi pun teman-teman resolusi itu supposed to be membawa kita semakin serupa dengan Kristus gitu, bukan semata-mata list aktivitas yang kalau udah selesai kita centang lalu kita merasa diri kita baik gitu. Gitu sih. Tapi ngomong ada quote yang bagus loh. Apa? Yang tadi kita lihat di belakang truk itu yang ngomong-ngomong soal karakter dan kekudusan. Ya, motivasi apa tadi bilang itu apa ya? Omonganmu seperti parfum isi ulang. Iya, omonganmu seperti parfum isi ulang. Wangi tapi palsu gitu. Iya itu bener kan karakter tanpa kekudusan tuh seperti parfum isi ulang guys. wangi bagus karakternya tapi palsu karena nggak ada kekudusan. Karena itu kita mesti melalui Kristus untuk bisa karakternya baik dan juga kudus asli genuine benar. Menarik tuh kayak genuinity ya apa sih ya itulah nanti topik podcast kita berikutnya. Oke. So waktu kita ngerasa menghadapi resolusi kita tahun ini susah, turn your eyes upon Jesus. Ya, lihat pada Kristus yang sudah jadi manusia. Misalnya ada penderitaan atau hal-hal yang sulit yang mau kita kalahkan di tahun ini, misalnya dosa-dosa tertentu, merokok misalnya atau pornografi misalnya atau pikiran kotor misalnya atau kata-kata kasar gosip kemampuan merasa lebih baik daripada orang lain, nggak mampu menahan diri untuk beli sesuatu gitu ya, itu kita bisa menghadapi pencobaan hal itu dengan tadi look up to Christ yang udah lebih dahulu menghadapi itu. Dan jangan lupa dalam mengerjakan itu kita selalu ditolong oleh Roh Kudus yang adalah Kristus itu sendiri. Jadi waktu kita mau mematuhi Allah ya dalam proses resolusi kita ini, John Piper bilang gini, to obey God we need God gitu. Ya benar. Waktu kita mau beresolusi menyerupai Kristus, kita butuh Kristus, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Allah ya. Bisa kita dengan usaha kita sendiri. Nah, dan menyambung dari situ, karena kita nggak bisa pakai usaha kita sendiri, ketika kita berhasil kita sadar bahwa itu bukan gegara kita tapi gegara anugerah semata yang memampukan dan menolong kita. Dan di sisi lain kalaupun misalnya gagal, yang pertama ingatlah bahwa keselamatan kita tuh udah ditanggung dan semuanya kita dapatkan di dalam Kristus dan nggak bergantung kepada berhasil atau gagalnya kita melakukan resolusi kita. Jadi nggak usah berkubang di dalam kegagalan itu terlalu lama gitu karena ya itu tadi keselamatan kita nggak bergantung pada hal itu. Yang kedua akan selalu ada harapan. Kan tadi udah ada Roh Kudus dalam hati kita, dia yang akan nolong kita untuk ya tadi bangkit lagi, waktu jatuh bangkit lagi, bangun lagi, belajar lagi gitu. Kemudian harapannya juga
berasal dari yang tadi kamu sempat di awal sebutkan di kitab Wahyu di akhir itu kan sebetulnya Tuhan kayak udah kasih spoiler alert gitu Iya. ya, bahwa Betul. ibarat kata film tuh udah dikasih spoiler hasil akhirnya tuh begini gitu. Hasil akhirnya adalah yang tadi all things new. Kita jadi new humanity, ada new heaven and New new earth gitu. Semuanya akan jadi baik lagi seperti di Kejadian 1 yang waktu awal, bahkan even more glorious gitu. Allah akan dimuliakan juga. Nah, jadi karena kita udah tahu hasil akhirnya apa, janganlah biarkan kegagalan kita yang 1, 2, 3, 4, 100.000 kali itu membuat kita jadi lupa dan tidak berharap, tidak punya harapan lagi gitu. Karena in the end nanti semuanya akan kembali lagi baik juga gitu. Udah ada hasil akhirnya yang bisa kita, dan itu ada dalam Alkitab gitu, Tuhan kasih tahu Dan gitu. akhirnya pun kita bisa berelasi selama-lamanya dengan Allah ya. Iya, Kalau di betul. Kejadian 1 relasinya baik, kemudian di Kejadian 3 rusak, di Wahyu sudah dikasih spoiler bahwa kita akan hidup berelasi bersama-sama dengan Allah. Sama-sama dengan Allah, betul. Itu nikmat banget ya kayaknya ya. Ya begitu. Oke. Jadi apa resolusi teman-teman? Yes. Mungkin bisa di rearrange ya, disusun apa ya kira-kira dalam hal apa tahun ini mungkin mau bertumbuhnya, mau serupa Kristus, atau ada yang mau ditinggal gitu ya. Mudah-mudahan episode hari ini menolong kita untuk membuat resolusi yang baik dan yang menumbuhkan. Yes. Baiklah. Thank you. Thank you teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.